Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mahya dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis teori integrasi regional dalam masalah perdagangan bebas di ASEAN, yaitu melalui organisasi AFTA yang beranggotakan saya Rio Ferdiansyah NIM 146, Bayu Condro Permono NIM 092, Sherly Dia Ayu Permatasari NIM 125. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu teori integrasi regional. Integrasi regional sendiri merupakan suatu proses di mana negara-negara saling membuat kesepakatan melalui institusi dan aturan bersama. Tujuan dilakukannya kerjasama ini adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam berbagai bidang yang tidak bisa diatasi oleh negara itu sendiri. Ini contohnya seperti permasalahan ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab pembentukan AFTA itu sendiri. Yang pertama, adanya globalisasi. Dengan hilangnya batas-batas atas negara menyebabkan zaman berkembang dengan cepat dan munculnya tuntutan-tuntutan baru bagi setiap negara agar dapat bertahan. Yang kedua, munculnya perdagangan bebas. Globalisasi sendiri menyebabkan banyak budaya masuk dan mempengaruhi masing-masing negara, dan dari hal itu pula kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat setiap negara menjadi berbeda dan berubah dari sebelumnya. Maka perdagangan bebas muncul untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk yang ketiga sendiri, negara ASEAN kalah bersaing. Dikarenakan kebanyakan negara anggota ASEAN merupakan negara berkembang, hal ini menyebabkan negara tersebut kalah bersaing dengan negara yang lebih maju dalam kualitas tenaga kerja dan kualitas produk yang dipasarkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Kemudian ada tujuan dibentuknya AFTA. Yang pertama itu ada meningkatkan daya saing ekonomi yang berada di negara ASEAN dengan cara menjadikan kawasan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Kemudian ada menarik para investor asing dan meningkatkan perdagangan di antara negara-negara ASEAN. Kemudian ada menghapuskan segala biaya masuk atau impor barang untuk negara-negara ASEAN. Kemudian kita masuk ke bagian analisisnya. Nah, dengan adanya globalisasi, membuat setiap negara saling membutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Negara-negara kemudian melakukan hubungan dengan negara lain dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi, di mana hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara yang lain akan membentuk suatu sistem ekonomi yang lebih besar, yaitu sistem ekonomi internasional, yang akan selalu berkembang bersamaan dengan waktu. Tujuan yang paling mendasar dari integrasi ekonomi ini adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produksi, serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, negara-negara yang pembahasan untuk mulai menerapkan atau memberlakukan integrasi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat negara-negara anggota ASEAN, yaitu dengan dibentuknya AFTA. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan perdagangan internasional yang semakin bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara ASEAN yang masih negara berkembang pada saat itu masih merasa belum siap dan memutuskan untuk fokus pada bidang ekonomi agar tidak tertinggal serta dapat bersaing dalam dunia perdagangan bebas. Untuk itulah, pada Januari 1992, ASEAN membentuk AFTA atau ASEAN Free Trade Area untuk membentuk suatu pasar tunggal yang berfungsi menampung seluruh hasil produksi negara ASEAN baik barang, jasa, ataupun investasi.
di mana perdagangan dalam akta ini dilakukan dengan cara menurunkan atau menghilangkan segala bentuk tarif. Pembentukan akta sendiri merupakan salah satu cara ASEAN untuk melindungi negara-negara anggotanya dari perdagangan bebas. Sekian dari kelompok kami, kritik dan saran kami persilahkan. Terima kasih.